Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arsya Fadila Bahari dari kelas 10 TKJ 2 dengan bahasan materi tentang majas. Oke, saya ingin tahu nih, sebelumnya kalian tahu gak pengertian dari majas? Saya akan ngambil kutipan dari Detikcom. Majas adalah suatu gaya bahasa yang biasanya berupa perumpamaan, ibarat, dan kiasan yang memiliki tujuan untuk memperindah suatu makna dan pesan dalam sebuah kalimat. Nah, di sini kalian sudah tahu kan pengertian majas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis majas beserta contohnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 10 jenis majas serta contoh kalimatnya. Kutip dari kompas.com. Majas yang pertama adalah alegori, merupakan perbandingan suatu hal melalui kiasan atau penggambaran yang sesuai. Jenis majas ini lebih sering dijumpai dalam cerita pendek ataupun novel. Contohnya, hidup adalah roda yang berputar. Yang kedua, guru menjadi nakoda bagi murid-muridnya. Lalu, majas yang kedua adalah personifikasi, bahasa berkias yang menggambarkan benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya, hujan kembali menari di kota ini. Yang kedua, saut itu hilang di telan bumi. Selanjutnya, majas yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora berupa perbandingan kesamaan sifat yang kurang lebih hampir sama. Contohnya, rentenir itu lintah darat. Yang kedua, ia adalah calon bunga bangsa. Lalu yang keempat ada si mereng, bahasa berkias yang menggunakan kata depan serta penghubung untuk menerangkan suatu perbandingan. Contohnya, mental laras tangguh seperti baja, membuatnya makin realistis. Hati dan Hatta bak pinang dibelah dua, mereka terlihat sangat mirip. Lalu yang kelima adalah majas sinekdoke, adalah majas yang menyebut sebuah bagian penting dari benda atau hal untuk menunjuk hal tersebut sendiri maupun sebaliknya. Bagian penting itu berupa ciri khusus yang dimiliki benda atau hal yang ditunjuk. Contohnya, harga daging ayam di pasar naik jadi 90.000 per ekor. Kedua, kita harus angkat kaki dari bioskop, film itu telah selesai. Lalu yang keenam adalah anofora, bahasa figuratif berupa pengulangan kata pada awal kalimat. Adapun anofora termasuk majas repetisi atau pengulangan. Contoh kalimatnya, yang pertama, ada kemauan, ada jalan yang pasti. Yang kedua, 1000 kali aku gagal melangkah, 1000 kali pula aku akan mencoba. Lalu selanjutnya, majas ketujuh adalah majas metonimia, merupakan macam majas yang memakai nama ciri atau hal lainnya sebagai pengganti dari orang atau barang. Contohnya, sejak kuliah, ia suka makan 2 kelinci, maksudnya makanan ringan atau kacang. Jika bepergian, adik suka minum tolak angin, maksudnya obat peredam masuk angin. Lalu yang ke-8 adalah majas anti klimaks, adalah macam majas berupa gagasan berjenjang, turun dan makin menurun intensitasnya. Sederhananya, jenis majas ini memakai urutan kata dari yang terbesar hingga kecil. Contoh kalimatnya, yang pertama, kami yakin bahwa di suatu negara, kota, desa, maupun pelosok, apan pasti ada. Yang kedua, jangankan ratusan atau puluhan ribuan, 1000 rupiah aja pun saya tak ada. Lalu yang ke-9 adalah majas klimaks. Kebalikan dari majas anti klimaks, berupa urutan gagasan atau kata berjenjang naik intensitasnya. Contoh kalimatnya, dia orang yang besar hati karena rela mengorbankan harta, benda, dan harga, bahkan negaranya sendiri. Lalu yang kedua,
Beza bukannya hanya terkenal sebagai pembohong, tapi juga penipu, penjahat, dan pembunuh keji. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah majas hiperbola. Apakah majas yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu hal dimaksudkan untuk memberi penekanan bagi hal tertentu. Contohnya, teriakan kesedihannya membelah bumi. Saya tak tega melihat tangisan yang sungguh menyayatkan hati. Oke, itulah presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada kalimat yang tidak jelas didengar maupun kalimat yang salah diucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.